sama-sama tundukkan kepala, ucapkan makasih sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, dan kami masih bisa ada semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan hidup kami. Maka pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktes lain, kami utamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa sama, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi secara khusus buat hamba-Mu, urapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Markus pasal yang ke-4. Markus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 4 ayat pertama sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengelumuri Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan hempitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Ia sendiri yang pengikut-ikutnya, bukan kedua murid itu, menanyakan Dia tentang perumpamaan. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Ia berkata pada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan berfirman, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Bila mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penjelasan atau penilaian karena firman itu, mereka segera murka. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak-semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekuatan dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan kena akan hal lain masuklah menghempit firman itu sehingga tidak berbuah, dan akhirnya ditabur di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 20 kali, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, kita perhatikan menjalannya pada pagi hari ini. Dibicara hal tabur yang taburan firman Tuhan, tetapi kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-9. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman Tuhan mengenai
kekhawatiran akan dunia. Kita ingat 1 Yohanes 2 ayat 16, isi dunia keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging, keinginan telinga. Inilah yang sering mengikat kita. Keinginan, keangkuhan hidup, keinginan daging, keangkuhan hidup yang sering, keinginan mata, keangkuhan hidup, keangkuhan hidup yang sering menjirat. Ya, sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sering menjirat manusia dalam hal kekhawatiran. Ini yang sering merusak pekerjaan Tuhan, bahkan sering menjirat anak-anak Tuhan dalam hal kekhawatiran dunia atau isi dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging menjirat, sehingga firman itu tidak tumbuh dalam hidupnya, karena pikirannya sudah dikuasai oleh keinginan daging. Ya, karena itu, sedangkan firman Tuhan jelas berkata dalam Matius pasal 6 pada ayat yang ke-25, karena aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang atau minum, atau jangan khawatir akan tubuhmu dan apa yang kamu hendak pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Dan selanjutnya perhatikan waktu. Menjirat ini kekhawatiran akan makan minum, sedang burung udara sudah pihak. Ini yang sering menjirat. Karena kekhawatiran, maka firman tidak tumbuh. Maka pada pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara mempersiapkan waktu atau hidup baik pakai usaha mencari kerajaan Allah dalam kebenaran dan dalam makan ini. Saya percaya suara pria ini percaya dia sudah siapkan berkat sesuai dengan saudara. Amin. Sudah percaya dia sudah siapkan berkat buat saudara. Amin. Burung dara kasih pelihara, masakan dia tidak memelihara. Biarlah firman itu tumbuh dalam kita ini. Satu perkara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Satu perkara, dia tidak membiarkan dosa. Ingat, Ibrani 13 ayat 5. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, sering firman Tuhan dia tidak bertumbuh dalam hidup kami karena kekhawatiran akan isi dunia, kekhawatiran akan dunia ini, keinginan makan, kamu hidup keinginan dan sering menjirat dalam hidup kami. Tapi hari ini kau ingatkan, biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Dan percaya Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Engkau tidak membiarkan hidup kami, bahwa Tuhan akan menolong hidup kami. Burung dan kau pelihara, Engkau tidak pelihara kami semua. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, hidup kami semua. Tuhan, dimana sebentar kami cari nafkah, dan percaya Engkau siap berkat secara khusus. Terima kasih memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sebentar, berikan hikmat yang dari Tuhan dan berperang oleh virus corona. Tuhan belas kasihan Tuhan, biar pandemi berubah jadi endemi Tuhan, yang sampai nambah lagi Tuhan, cukup Tuhan sekian 1.000 orang, tapi terus menurun kembali dan menurun seperti masa lalu.
Terima kasih dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Amin.